pagi anak mem semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya nak. Oke, baiklah. Semoga kita tetap semangat walaupun belajar di rumah. Silahkan disimak video pembelajaran dari mem pagi ini. Nah, apa kabar anak mem? Ya, hari ini mem harap kita bisa fokus ya nak belajarnya. Ya, tetap semangat. Jangan lupa berdoa. Ya, tadi sudah dipimpin teman kita ya nak. Silahkan dibuka nanti videonya. Oke, hari ini kita sudah masuk di tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman di pembelajaran 2. Mem hari ini membuat video dari kelas kita. Nah, hari ini sih di pembelajaran 2 kita belajar apa? PPKN dan SBDP. Tujuan pembelajarannya bisa dibaca ya sebagai berikut. Baik. Sebelumnya sudah banyak kita pelajari tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Ya, beragam banyak, ada budaya, suku, bahasa, makanan, rumah adat, senjata tradisional, sampai alat musik. Itu sudah terlalu banyak. Namun, bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman yang tadi? Bagaimana caranya, Nak? Mari kita gali lebih jauh. Ayo kita baca teks berikut ini. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru sudah siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan dan tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah yang baru yang dihias warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, tadi ada teks yang kita baca. Ada 3 paragraf. Nah, dari teks tersebut bisa kita lihat ada beberapa keragaman, yaitu keragaman agama. Ada tadi yang kepura kan? Iya. Suku dan budaya. Teman-teman kita tadi, si Made, Dayu, Lani, itu kan terdiri dari beberapa suku. Mereka memiliki agama juga yang berbeda. Nah, lalu kerjasama apa yang sudah bisa kita lihat di teks tadi? Yang saling membantu, saling mendukung, bahu-membahu, apa-apa saja. Coba kamu isi dari teks yang sudah kita baca. Ada yang tahu? Dari teks kita lihat manfaat kerjasamanya apa? Iya, tadi terlihat ya nak, ada banyak yang saling membantu. Nah, apa yang terjadi jika kita bekerja sama? Itu artinya manfaatnya. Yang pertama, pekerjaan bisa cepat selesai. Lalu kerukunan warga terjalin. Kemudian yang ketiga, kita memperkuat persatuan dan kesatuan walaupun kita berbeda. Nah, baik. Setelah kita isi grafik tadi, nah diskusikanlah apa itu kerjasama. Iya, kerjasama adalah suatu sikap melakukan suatu pekerjaan bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak, setuju, atau mencapai suatu tujuan. Ya, harus bersama-sama, itu disebut kerjasama. Namun, kalaupun bersama-sama, dia harus
Iya, semuanya ikut bekerja. Kalau sama-sama, contoh membersihkan kelas, piket, ada si Christian, ada si Chelsea, ada si Jessica dan lain sebagainya, ada di kelas sama-sama, tapi hanya si Kevin yang bekerja, berarti tidak bekerja sama. Jadi bekerja sama itu di satu tempat yang sama, melakukan pekerjaan yang sama dan saling membantu. Harus begitu ya, Nak. Nah, apa manfaatnya? Iya, tujuan, sasaran, dan keuntungan yang diinginkan cepat tercapai. Misalnya, kalau kita membersihkan kelas, apa tujuannya? Supaya kelas kita bersih, nyaman, ya kan? Keuntungannya untuk siapa? Untuk kita. Kalau kebersihan kelas terjaga, kita nyaman belajar. Maka kalau semua dikerjakan bersama-sama, cepat tercapai yang kita harapkan. Yang kedua, memupuk dan menumbuhkan sikap semangat persatuan. Kita akan semakin semangat kalau bersama-sama bekerja. Jadi kita bersatu dengan bersemangat melakukan tugas tersebut karena kita tidak merasa sendiri, ya kan? Kemudian yang ketiga, pekerjaan semakin mudah. Kenapa mudah? Mungkin ada anak mem yang badannya gendut, tidak bisa memanjat ke atas, ada yang bisa, sehingga tidak terasa. Kalau kita sendiri harus memanjat, harus menyapu, harus membersihkan jendela, harus ini, harus itu, kita langsung merasa capek. Kenapa? Banyak sekali. Tapi karena dia banyak yang mengerjakan, bekerja sama, dia terasa lebih mudah, bisa saling membantu. Kalau badannya kecil, kamu nyapu saja. Karena saya lebih tinggi, saya bisa membersihkan langit-langit kelas atau melap kaca seperti itu. Jadi lebih mudah dan kita merasa senang. Nah, kemudian membiasakan diri menjadi pribadi ekstrovert, artinya terbuka kepada orang lain, bersosialisasi dengan teman. Karena kadang anak yang hanya sendiri, dia tidak bisa bersosialisasi dengan teman, sehingga dia memiliki sifat introvert, hanya untuk diri sendiri. Tidak mau dia berdiskusi, tidak mau dia berbagi, hanya memikirkan diri sendiri. Jadi dengan bekerja sama, kamu diciptakan menjadi anak ekstrovert. Ekstrovert terbuka, mau beradaptasi, mau berbagi dengan lingkungan, dan gemar bersosial, artinya membantu orang di sekitar. Nah, bagaimana caranya supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Kalau misalnya teman-teman kita ada yang tinggi, ada yang gendut, ada yang besar, ada yang kecil, itu kan sudah beragam. Ada yang orang Karo, ada orang Nias, Batak, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Bagaimana caranya kita? Kan kita beda-beda. Bagaimana caranya supaya bisa bersama-sama bekerja? Iya, cara kita dapat terlihat dalam keberagaman adalah dengan adanya perbedaan pendapat dan menunjukkan sikap menghargai. Itu kuncinya. Jadi dengan adanya perbedaan, baik suku dan agama, kita dapat mempengaruhi keharmonisan dan kerukunan. Ya, ingat harus saling menghargai dan menghormati. Nah, kemudian kita menganggap perbedaan itu adalah kekayaan. Jangan menganggap diri kita lebih benar, lebih bagus dan lebih hebat, sehingga kita bisa bekerja sama. Nah, kerjasama usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dalam keragaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Baik, berikutnya kamu juga berlatih gerakan dasar tarian Mung Jempa. Ini kemarin ada tugas kita. Mung Jempa itu artinya apa, Nak? Mengingatkan lagi. Iya, Mung Jempa itu bunga cempaka. Tarian ini dari mana? Banyak sekali yang jawab dari Jawa Tengah. Ternyata iya, sudah dipelajari. Pembelajaran kita yang kemarin sudah dipelajari tari bunga jempa. Ya, ini berasal dari Aceh. Nah, gerakan dasarnya ada yang duduk dan berdiri. Iya, untuk gerakan-gerakan berikutnya seperti ini, itu adalah formasinya, begitu. Jadi kalau gerakan dasarnya duduk dan berdiri. Jadi ingat ya, Nak, supaya mana tahu nanti ada soal lagi, bisa kamu jawab dengan benar. Nah, sekarang kita mau berlatih lagi tari bunga jempa, dibuat dalam kelompok di sini ya, Nak. Karena memang tari bunga jempa itu dibuat secara berkelompok, tidak sendiri. Ada tarian Bali boleh sendiri dilakukan, tapi untuk tari dari Aceh ini biasanya berkelompok. Lihat. Nah, ini formasi namanya. Formasi gerakan lurus, horizontal, lurus, mendatar.
Sampai di situ dulu pembelajaran hari ini. Nanti boleh dilatih di rumah, boleh dibaca kembali, dan jangan lupa dicatat materi yang memberikan. Diingat supaya bisa dikerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Baik anak-anak MEM, semoga kamu bisa berhasil dan bisa mengerjakan semua dengan baik. Terima kasih ya.